Halo, semangat pagi Mockletters. Selamat datang di channel yang berisi semua informasi dan tutorial tentang dunia IT. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe untuk mendukung kami membuat video menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, semangat pagi Mockletters. Di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial secara lengkap mengenai aplikasi yang sangat sering kita gunakan beberapa bulan terakhir ini. Dan aplikasi itu adalah Zoom. Zoom, sebagaimana kita ketahui bersama, merupakan aplikasi video call atau video conference untuk melakukan rapat online ataupun melakukan tatap muka secara online pada pembelajaran jarak jauh. Fitur-fitur yang ada pada Zoom, yang pertama adalah jumlah partisipannya bisa 100 untuk pengguna Zoom Basic, 300 untuk Zoom Business, dan hingga 500 untuk pengguna Zoom Enterprise. Dapat digunakan melalui web browser, aplikasi desktop, atau melalui aplikasi Android dan iOS. Terintegrasi dengan Google Calendar dan juga iCall, dapat berbagi layar untuk presentasi dokumen, spreadsheet, atau presentasi yang lain. Aman karena panggilan terenkripsi di antara semua pengguna. Namun sayangnya waktunya hanya dibatasi hingga 40 menit pada pengguna Zoom Basic setiap sesinya. Tapi tidak masalah. Kita akan coba langsung saja cari tahu tutorial penggunaan Zoom secara lengkap. Oke. Langkah pertama adalah kalian buka browser kalian. Kali ini saya akan menggunakan Google Chrome. Lalu kalian masukkan alamat Zoom. Kita ketik aja zoom.us. Oke, kita klik. Ini adalah tampilan website dari Zoom itu sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, kalian dapat melakukan meeting secara online menggunakan Zoom, baik itu menggunakan web browser, aplikasi desktop, atau menggunakan aplikasi Android dan iOS. Kali ini saya akan menjelaskan menggunakan Zoom menggunakan web browser. Oke, kita sign in terlebih dahulu. Kalau kalian belum pernah daftar, maka kalian bisa sign up dan itu free ya. Kita sign in. Dan kita dapat langsung menggunakan Zoom menggunakan akun Google kita atau Facebook ya. Kali ini saya akan menggunakan akun Google. Atau Anda dapat mendaftar seperti ini ya. Agar lebih mudah, saya akan langsung menggunakan akun Google saya. Kita pilih akun. Oke. Baik, ini adalah tampilan dashboard awal dari Zoom ya. Kita dapat tutup aja notif-notif seperti ini. Kalian bisa lihat di sini ada Zoom sendiri, lalu ada produk-produk yang ditawarkan, harganya, kontak person salesnya ya. Di sini ada schedule meeting, kalian dapat langsung join meeting ataupun menjadi host meeting. Kita akan pelajari satu persatu fitur-fitur yang ada pada Zoom. Di sebelah kiri kalian bisa melihat profil. Dan kalian bisa merubah tampilan profil kalian, nama, logo, segala macam, email kalian segala macam. Atau kalian mau mengupgrade tipe penggunaan dari basic menjadi business ataupun enterprise ya. Di sini terlihat kapasitas meeting maksimal adalah 100 seperti ini. Kalendernya seperti ini ya. Di sini menu profil kalian bisa merubah seluruh informasi tentang diri kalian.
Lalu masuk ke menu meetings. Di menu meetings kalian dapat membuat schedule meeting, kapan meeting itu akan dilaksanakan. Lalu kalian juga dapat melihat meeting-meeting yang pernah kalian ikuti ya di previous meeting. Kebetulan ini masih kosong ya, karena tutorial ini saya mulai dari awal biar kalian lebih mudah memahaminya. Di sini ada personal meeting kalian secara pribadi. Lalu ada juga meeting templates kalau kalian mau membuat template meeting ya. Di bawahnya ada webinars ya. Kalau meeting maksimal hanya 100, maka webinars bisa lebih dari 100, bahkan ribuan ya. Kalau di Zoom, kalau kalian ingin menggunakan webinars, maka kalian harus mengupgrade layanan Zoom dari basic menjadi bisnis ataupun pro. Atau kalau kalian organisasi education, kalian dapat menggunakan webinars ini. Kalau di Webex, webinars ini namanya event ya, Webex event. Kalau di Zoom namanya Zoom webinars. Lalu kalian juga dapat merecord ya, men-save hasil rapat kalian secara online. Kalian dapat menyimpannya secara cloud atau kalian dapat menyimpannya di lokal laptop kalian atau komputer kalian. Luar biasa, ada cloud-nya ya. Jadi tidak perlu khawatir terhadap kapasitas hard disk karena kalau secara cloud tentu tidak terbatas. Terakhir di bawah adalah setting ya. Setting di sini terkait dengan penggunaan Zoom itu sendiri ya. Ada banyak di sini, ada security, schedule meeting, basic, advanced ya. Email notification ya. Di sini ada banyak. Oke, bisa kalian lihat di sini. Audio type-nya ada komputer audio, join before host, apakah diizinkan atau tidak. Oke, sangat banyak di sini. Ada mute partisipan pada saat masuk atau tidak, seperti ini. Apakah memerlukan reminder ya. Banyak sekali di sini ya, banyak sekali. Dan kalian bisa membiarkannya secara default atau mungkin kalau kalian membutuhkan security yang lebih dalam, kalian bisa cek di sini ya, di settingannya. Oke. Kalau di menu admin ada user management seperti ini ya. Ada room management, ada account management dan advanced juga ada di sini ya. Ini bisa kalian terapkan kalau kalian ingin yang lebih detail lagi terhadap bagaimana penggunaan meeting online tersebut. Zoom sendiri menyediakan live training seperti ini ya. Lalu juga ada video tutorial dan juga ada knowledge base. Jadi kalian bisa mempelajari Zoom langsung dari sumbernya, yaitu dari website Zoom itu sendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung mulai saja untuk menggunakan Zoom ya. Kali ini saya akan menunjukkan cara membuat meetings secara online. Yang pertama adalah karena kalian tidak memiliki linknya ya. Karena kalian tidak memiliki linknya, maka kalian harus membuat meeting itu sendiri. Caranya adalah masuk ke menu meetings, lalu kita klik schedule new meeting seperti ini. Oke, topik kita biarkan my meeting, description opsional ya. Kita tulis saja tutorial Zoom. Oke. Lalu kalian pilih tanggalnya kapan, kita coba hari ini, waktunya kapan ya seperti ini, jam 8, durasinya 1 jam. Ingat ya, kalian hanya dibatasi 40 menit sebenarnya ya, 40 menit. Kalau kalian ingin lebih dari 40 menit, kalian harus upgrade menjadi bisnis ataupun enterprise. Ini ada time zone-nya, ini ada meeting ID-nya, mau di-generate secara otomatis ataupun menggunakan personal meeting. Terserah Anda bisa milih salah satunya. Security, ini passcode-nya,
kita biarkan saja, walaupun ini bisa diganti juga sebenarnya ya. Oke, ini video. Video di sini artinya adalah pada saat kalian pertama kali masuk, maka secara otomatis video kalian akan ditampilkan. Kalau kalian pilih off, maka pada saat kalian masuk, video kalian tidak akan ditampilkan. Ya, jadi untuk keamanan biasanya ini di off-kan. Di sini ada meeting optionnya, ada enable join before host, artinya partisipan dapat join ke meeting tersebut sebelum host. Ya, ini kalau di enable. Kalau kalian menjadi host, ini sebaiknya jangan di-enablekan. Jadi tetap disable seperti ini. Lalu ada mute partisipan before entry. Jadi pada saat partisipan masuk ke rapat online tersebut, kalau kalian enable, maka secara otomatis dia akan termute. Ya, artinya audionya partisipan tidak akan kedengaran. Lalu ada record meeting automatically on the local computer. Ini kalau kalian mau menyimpan hasil record meeting kalian ke dalam komputer kalian. Oke. Kita langsung saja, kita save. Oke, ini adalah summary atau hasil settingan yang tadi. Ya, oke, seperti ini. Kalian tetap bisa mengeditnya ataupun langsung memulai start meeting seperti ini ya. Kita langsung mulai aja start meeting untuk melihat fitur-fitur apa saja yang ada di Zoom seperti ini. Klik start meeting. Oke, tadi sudah dijelaskan kalau kalian ingin menggunakan Zoom, kalian bisa menggunakan web browser, aplikasi desktop ataupun aplikasi Android atau iOS. Kalau di laptop kalian belum pernah menginstal Zoom, maka akan ada pilihan seperti ini ya. Kita langsung klik aja launch meeting seperti ini. Oke, karena kita tidak menggunakan aplikasi Zoom, kita menggunakan web browser, maka kita langsung menggunakan browser kita. Baik, di sini ada pilihannya menggunakan phone call atau komputer audio. Kita pilih komputer audio, lalu kita join audio. Oke, ini adalah tampilan dashboard awal dari Zoom. Di pojok kiri atas ada informasi, lalu ada security verified bahwa layanan ini sudah dienkripsi oleh Zoom sehingga bisa dipastikan aman ya. Lalu di layar paling atas sebelah kanan kita bisa menampilkan full screen ataupun tidak seperti ini. Oke. Tadi di settingan awal video itu tidak ditampilkan ya. Kita dapat langsung menampilkan video dengan cara klik seperti ini. Oke, sudah tampil. Kita akan bahas satu persatu fitur-fitur yang ada di Zoom dari sebelah kiri ya. Ini adalah tampilan mikrofon. Kalau kalian mute, otomatis suara saya tidak akan kedengaran. Oke, saya unmute kembali. Bisa dipilih ya, mikrofonnya kita menggunakan yang mana, seperti itu ya. Lalu begitu juga dengan video. Kalau videonya kita disable, otomatis kamera tidak akan aktif. Kita coba. Oke, kameranya sudah mati. Kita nyalakan kembali. Oke, sama seperti di audio, di sini juga ada pilihan kamera yang kita gunakan ya. Lalu beralih ke sebelah kanan, di tengah ada security. Di mana security ini adalah berisi optional setting yang dapat kita lakukan selama meeting online ini. Yang pertama adalah kita bisa mengallow partisipan untuk share screen. Ya, secara default partisipan tidak dapat mengallow, secara default partisipan tidak dapat meng-share screen layarnya kepada meeting ini ya. Karena ini secara default disable. Kalau kalian ingin mengizinkan partisipan untuk share screen, dapat kalian enable kan.
Lalu ada fasilitas chat, ya. Lalu ada rename themselves, ya, merubah nama, dan juga unmute, ya. Jadi ada beberapa. Lalu naik ke sebelah kanannya ada manage partisipan. Semakin banyak partisipannya maka kalian akan terlihat di bawah sini, ya. Akan sangat banyak partisipannya, ya. Kalian dapat memute partisipan itu secara satu persatu atau secara sekaligus, ya. Kalau sebagai host bisa melakukannya, atau kalian dapat mematikan video daripada partisipan, ya, seperti ini. Bahkan sampai merubah nama seperti itu, ya. Ini yang untuk manage partisipan. Lalu kalian juga bisa dapat melakukan share screen seperti di Google Meet ataupun Webex atau Skype seperti itu, ya. Share screen. Di sini pilihannya adalah full screen, entire screen seperti ini. Atau kalian dapat memilih aplikasi mana saja yang aktif yang akan ditampilkan. Atau kalian dapat memilih tampilan di browser saja seperti ini, ya. Ini pilihan dapat kalian gunakan, ya, sesuai dengan kebutuhan. Di sampingnya ada pilihan lagi, one participant can share at time. Artinya hanya satu partisipan yang dapat men-share screen-nya dalam satu waktu, ya. Kalau kalian pilih yang multiple partisipan seperti ini, maka secara default seluruh partisipan dapat men-share screen masing-masing laptopnya, ya. Ini nanti kalian bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan. Di sini juga ada advanced sharing option, ya. Kita lihat ada one participant can share at time, lalu multiple participant can share simultan. Who can share? Only host saja atau seluruh partisipan, ya, seperti ini. Dapat kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada fitur chat. Oke, fitur chat di sini. Kalian dapat chat ke seluruh orang atau ke seluruh partisipan atau hanya ke beberapa orang yang ingin kalian chat saja, ya. Di sini nanti ada pilihannya everyone atau nama-namanya pada saat sudah ada yang bergabung, ya. Jadi kalian tinggal ketik aja misalnya halo seperti ini, ya. Ini untuk fitur chatnya, ya, sangat berguna pada saat ada FAQ, ya. Kalau kalian melakukan tanya jawab seperti itu. Jadi nanti tinggal pertanyaan suruh tulis di chat seperti itu, ya. Oke, mohon maaf, ini saya sampai lupa menyalakan videonya. Oke, sudah kelihatan lagi wajah saya. Sini ada more, disable video receiving. Artinya kita tidak menerima video. Nanti pada saat record itu hanya audionya saja, ya. Yang lainnya oke, sepertinya sudah semua, ya. Ini sudah full screen. Oke, itu saja fitur-fitur yang ada pada Zoom, ya. Ini adalah Zoom Basic. Tentu untuk Zoom yang bisnis ataupun enterprise akan lebih banyak lagi fitur-fiturnya, ya. Tapi saya rasa untuk melakukan meeting online ataupun pembelajaran jarak jauh, Zoom Basic ini sudah cukup, ya. Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Zoom dapat kalian tulis di kolom komentar, ya. Oke, terima kasih. Dapat saya akhiri. Assalamualaikum.